وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan solat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka sesungguhnya itulah perdagangan yang tak pernah rugi. Al-Quran Surat Fatir ayat 29. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan kewajiban selaku orang yang taat kepada Allah, yakni solat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harga mati bagi kita. Ini adalah akidah kita. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Walaupun ada orang lain mengatakan ada nabi di akhir zaman, ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ada nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang dipercaya oleh orang-orang Ahmadiyah yang punya kitab tazkirah. Masjidnya tidak jauh dari sini, di lampu merah depan rumah sakit Aisyah. Ajan satu lupa ibu subayang di sana. Betul deh, waktu zuhur lah masuk apa orang tiba di lampu merah. Sembayang malu, belon udah aku saja. Satu lu solat di sana. Itu nabinya Nabi Muhammad tu, Mirza Ghulam Ahmad. Lepai budangan lah. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, lay sehat sampai ibu sadoya. Kola setahun awal nama Surabaya, dari 2025 lah 2026 kini. Lah setahun tidak batal. Mendoakan selalu Bapak Ibu sehat walafiat, umur panjang, rezeki murah, amal bertambah. Amin ya rabbal alamin. Di ujung ayat yang kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ada yang namanya perdagangan yang tak pernah rugi, tijaratan lan tabur. Jadi baru tuang tarui babeda cawak mengalih baik. Pada Bapak Ibu nak berdagang mengalih, kadang baru tuang, kadang rugi, kadang tak tinukui, kadang tak teliang, kadang jatuh tupai, kadang jatuh tapai. Kalau jatuh tupai, nyo jatuh akan sepandai-pandai tupai malompe, tak sekali ke jatuh juga. Jatuh tupai nyo masih bisa berjalan balik, masih bisa naik batang kerambil. Tapi
Tapi kalau jatuh tapai, ayo bana balea, payah dan bisa tegak lagi. Jadi ada orang yang menggalih jatuh tapai bangkrut. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada perdagangan yang tak pernah rugi. Kalau dalam hal ini Bapak Ibu, ada perdagangan, amalan yang awak lakukan bagaikan berdagang yang tak rugi. Kalau dalam rukun jual beli kan ada penjual, ada pembeli, kemudian ada yang diperjualbelikan. Maka yang menjual adalah kita, yang membelinya adalah Allah, dibeli oleh Allah, dibayar oleh Allah dengan persentase yang spektakuler. Labu na paling gadang. Kalau wak jual, ya kan? Apa tu? Kalau wak jual, kalau wak lakukannya bayar di Allah. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah. Tadi Bapak Ibu menunggu waktu masuk azan, menunggu azan berkumandang. Ada yang sudah solat sunat tahiyat, sudah tu ada yang mengaji, ada yang membaca Al-Quran. Itu labu gadang dapat Bapak Ibu. Yo sabana gadang labu. Tapi tadi sudah tiba dalam masjid, lah solat tahiyatul masjid menunggu azan subuh. Anu yang saya, saya menunggu azan. Kalau berzikir alhamdulillah. Kalau mapa bayar alhamdulillah. Tapi kalau duduk yang situ nak do dapat pahala, nak do dapat apa-apa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. 2 huruf 20. 3 huruf 32. Sehalaman sajus subhanallah. Jadi kalau Allah itu membalik, nyobai di Allah dengan berlipat ganda. Sehingga Bapak Ibu nanti di akhirat kita melihat betapa banyaknya pahala kita dan kita sendiri tercengang melihatnya. Bagus banyak ikut pahala murah. Ternyata diantaranya adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innaha ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ala ashab. Bacalah Al-Quran, maka nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Wak tak pandai mengaji Ustaz. Itu tak salah Ustaz, itu salah wak. Banda amu baraja. Ya kan kalau tak pandai mengaji baraja nak dobe le ditulis do bae. Oh tu disalin lo ilmu Ustaz ka yang kapaloan dah bisa. Memang awak keinginan baraja. Jangan sampai besok ada akhirat menyasa. 72 tahun dia hidup di muka bumi, jualip sagadang tonggak anak tahu doa tu ceramah ada apa? Mana sabzu tu jadi salahnya lah yang lain. Ada nak yang lah tua-tua, yang lah nenek-nenek, kakek-kakek nak pandai mengaji lain. Tak tahu dia urut jalan, bukan nak nampak, Kalau kini kalau nampak pakai kacamata. Kalau jale nak pandai mengaji tuaan yang sampai mati, ya kan? Besok dipertanggungjawabkan umur awak Bapak Ibu. Di Bapak Ibu dangan kok. Umur awak kok dipertanggungjawabkan besok. Ada seorang ibu kok berusi, dia menangi beliau kok. Ketika mendengar wirid kan, sudah wirid tu menangi beliau kamu. Buya awak nak pandai mengaji tu Buya. Baca tu Buya. Dia beranjai pun semua. Walagai ada metode yang cara cepat membaca Al-Quran
Kadang jo 10 kali sampai balik kali pertemuan bisa mengaji. Tapi kalau ndak ada pangana untuk mengaji, ndak kado sampai mati dulu. Dipastikan tonggak rumah, tonggak musaji, ketigo tonggak balai-balai, biar nak ulama, anak mukati, kalau ndak baraja nak kamu pandai. Lai buya gadang ayawa, tapi anaknya malay baraja, ndak kayak buya kan? Kan ada gitu, mentang-mentang buya ya, orang ge orang siap dulu buya, orang ge orang hebat, orang soleh dulu. Awak sana indah ya, macam kan? Sebab bapa awak nak indah, anak nak mebarang, anak. Jadi bapak ibu jamaah rahmatullah, tapi di masjid-masjid, termasuk Masjid Raya Dale, masih ada kelompok-kelompok tahsin. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang membimbing untuk membaca Al-Quran. Kami misalkan satu adik Salasa itu ada khusus ibu-ibu. Saya sudah lalu dari Baraja Iqra sampai kini lancar. Dari Iqra sampai kini lancar mengaji. Di Sampiangkan Tua KUA Padang Barat ada Ustaz DJ. Aku satu adik Salasa jam 1:30 itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, membaca kitab Al-Quran, maka orang-orang yang beriman wajib pandai mengaji seluruh. Orang beriman wajib pandai mengaji. Ayat yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua tadi kan surat Al-Alaq. Iqra. Baca. Kan ayat pertama turun bukan ayat menyuruh kita langsung sholat, tapi ayat menyuruh kita membaca, beraja. Itu maksudnya. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau nak beraja nak muat pandai. Ada lu cik lain misalkan apa aku laki-laki, apa tadi ibu bersini apa laki-laki. Kapatang kan ayah payah, ya kan? Ayah payah, dek karena banjir gua banyak jebol peralon PDM sehingga banyak ayah payah di Padang. Takut dia dalai nak payah. Jadi di musaji pun ayah mati. Payah. Baca doa sembahyang kau, iya nak do. Padahal kalau nak do iya bisa tayamum. Anda tak pandai tayamum dah. Tayamum tu apa tu cik? Jadi ada lo bertayamum tak pandai. Tu mohon maaf Bapak Ibu, tu lebih beban orang yang tak pandai tayamum. Untuk itu Bapak Ibu rahimahumullah, kehadiran Bapak Ibu di majlis-majlis ilmu seperti ini, mendengarkan pengajian ini adalah dalam rangka mempelajari ilmu. Itu yang pertama, perdagangan yang tak pernah rugi. Yang kedua, wa aqamus shalah. Dalam ayat ini Allah sebutkan perdagangan yang tak pernah rugi adalah mendirikan sholat. Bapak Ibu yang berpayah-payah dari rumah Jembara tadi, dari rumah sampai kini masih bertahan mendengar aku balabu gadang menang. Yang sholat berjamaah balabu gadang. Barang gadangnya udah pek labu Bapak Ibu. 27 derajat. Ada yang memahami 27 derajat itu 27 kali lipat. Ada yang memahami 27 derajat itu pangkat 27. Kalau pangkat 27, kalau 10 pangkat 2 saratui. Kalau ada 10 orang jamaah itu dapat pangkat 2 misalnya saratui. Kalau 10 pangkat 3 seribu. 10 pangkat 27 buah oleh. Kalau ada jamaah awak pagi Pak, misalnya Andale itu kan banyak jamaahnya kok 200 orang subuh tadi, 200 pangkat 27 seorang dapat. Berapa lo coba lihat tong Ibu. Berapa dapat awak? Jadi 200 pangkat 27. Tak terhing ahli matematika kan kalau nak dapat dia dia ada grup S raba tak terhingga tu kode matematika tu. Ndak do
bisa mementong lain tak terhingga dia lambang. Maka luar biasa balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan solat. Itu semana beruntung. Bapak Ibu rahimakumullah, kita yang datang memenuhi panggilan Allah ini adalah pemenang semuanya. Pemenang. Awak kau kan berlomba. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ada kehidupan, ada kematian, itu adalah untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalmu. Awak kau berlomba saudara Bapak Ibu. Kan tadi sama-sama dipanggil ya waktu azan. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Pamudi dua azan di masjid Rianda Lego. Atadanga seluruh sakampung terang azan hayya 'alal falah tadi. Mari menuju kepada kemenangan. Donan datang tapi donan indah. Bapak Ibu, bagian datang itulah pemenang, bagian indah itulah yang kalah. Itu manang kalah, tidak boleh itu lah. Cuma Bapak Ibu, pemenang tu banyak atau sekete? Jumlah pemenang tu sekete. Misalkan lomba lari start atau 100. Nyambi fluid di wasit, print cek wasit, abal lari doa. Anak tiba di muka berorang ya. Juara 1, juara 2, juara 3, kemudian harapan 1, harapan 2, harapan 3. Jadi jumlah pemenang itu sekete, Bapak. Urang nama sekete itu. Mohon maaf barakaka banyaknya tinggal warga di sekitaran Masjid Rianda Lego. Ada sama Iko. Iko sadonya. Ainda kan? Kan ribuan Pak. Ribuan. Tapi dek karena lomba tadi itu, nan pemenang nanti boleh muko. Pemenang harus kita Pak. Jangan ragu-ragu lo lah. Yang lain banyak kalah. Siapa mengatakan? Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yo banyak rugi, yo banyak nan kalah. Banyak nan kalah. Siapa kalah tu? Yang tidak menggunakan waktu. Lah masuk waktu subuh, yo tidak datang ke masjid, yo lalu jelek. Kalah. Di pemenang mas ketenya, apapun lombanya baik. Tetap yang pemenang ko sakete. Dan orang-orang yang pemenang inilah yang Allah jamin masuk surga. Orang beriman itu kan pemenang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Hadiahnya alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Itu yang kedua perdagangan yang tak rugi-rugi, Bapak Ibu Saudara, bapaya-paya, ya kan, bapaya-paya dari rumah datang kasih kondak rugi gitu, balabu kadang. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Akulah perdagangan yang tak pernah rugi. Bapak Ibu yang memasukkan uang ke ketiding, ke celengan, ke kotak amal tadi, itu tak rugi ya saudara. Bala bogadang. Para labor pedawa 700 kali lipat. Nyubayar di Allah, nyubayar di Allah 700 kali lipat. Kalau sekali lipat dibayar itu 100%. Aku kalau 700 kali lipat itu berapa persen Bapak Ibu? Dipresentasikan nyobale di Allah 7.000% berapa? Begitu Allah balas kalau orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dipastikan akan rugi orang rajin masyarakat. Dipastikan akan rugi. Cuman zaman kini, hari kini Bapak Ibu, rata-rata infak jamaah di masjid-masjid yang ada di Kota Padang, baik masjid besar atau masjid kecil, rata-rata menurun.
anta di mala takilia juga, antara di masalah juga, yo menurun, anta ekonomi dan payah atau semangat orang masyarakat tu nanlah mulai kurang. Padahal ko di kecen orang Padang ko banse sabantalai tagak ibu di mungkum sajiwa calik ke tepi jalan raya wa oto se si serolah. Yo tana macet dekat saudara itu macet. Orang oto tu orang banse orang bapiti. Orang bapiti nak mungkin nak bapiti saudara. Begitu nyo star tu pagi tu sekian ratus ribu beli minyak tu sapagi tu. Tapi sapagi tu sekali pagi tu ali tak kek tulen pak sedekah orang. Minyak tu abi tabuang saya tu lah. Iya nama ibu. Abi dia awang-awang saya minyak nan ile budia tadi tu. Jadi kecil orang Padang saya lai macet Padang ko de auto saya tu. De auto. Kalaupun bawa motor Bapak Ibu di rumah awak paling ada minimal gak 2 dah. Tu apa je tu naci, kadang dulu bini je. Ya kan? Abang dah cik orang rumah banse nama tu. Nah, do banse cuman banyak mengaku miskin. Mengaku banse banyak tu makoni duit banse dari sebab awak posisikan diri awak banse awak nak mengaku orang mampu. Ada payah pati dari mau bansos, pati menurun BLT, mana ada PO bansos, KPRT salah. Padahal Bapak Ibu ekonominya lain. Rata-rata orang Bagalang Ame banyak dapat bansos tu. Bagalang Ame kadang dapat bansos tu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang berinfak, yang bersedekah, ini perdagangan yang tak pernah rugi. Buktikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membalas. Dia yang awak lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ibu bapak rahimakumullah, semoga 3 hal ini amalan yang ada dalam surah Fatir ayat 29 ini ada 3 amalan. Yang pertama baca Quran, yang kedua solat, yang ketiga infak. Tapi Bapak Ibu, ketika orang diajak baca Quran, rajin mengaji sehalaman sajus sehari. Kemudian diajak orang solat, siap solat 5 waktu, tambah solat sunat rawatib, tambah solat sunat duha, tambah solat tahajud. Kapatang misalkan Pak Dolo masih melaksanakan puasa sunat Senin Kamis rajin, kuado puasa Rajab 10 hari berturut-turut, siap laksanakan. Bako laksanakan iko amalan tak pakai piti. Kalau solat ada pakai piti dong. Kalau puasa apa lain? Jarang tiga dua. Kalau mengaji amalan tak pakai piti, tapi diajak orang beramal dengan pakai piti, yakni berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Di situ orang banyak mengaku tidak mampu. Banyak tu. Tunggu dulu buat mampu. Tapi kalau solat siap, tu ia nak pakai piti dah mah. Puasa siap, tu ia nak pakai piti dah mah. Baca Quran siap, tu ia nak pakai piti dah mah. Tapi diajak beramal, beribadah dengan infak dan sedekah. Di situ banyak orang cadia burua. Banyak cadia burua. Itulah perangai orang awak apa itu. Kalau amalan je piti dah murah. Lapat tu pai haji, lapat tu pai umrah, ai ndak ya berangkat dah. Bisa ke beko ya, bisa ke beko mati ya lai. Akhirnya sampai mati nak ke Makkah padahal mampu. Tapi kalau nak mampu nak masalah lah. Man istata'a ilaihi sabila, kalau nak mampu tak masalah. Nyawa mampu tapi ngaku ndak mampu. Ibu bapak rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.